Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan fisik di unit 5. Bagian pertama akan disampaikan oleh Ima Rismaya. Pertumbuhan fisik. Bagian A, penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, muncul ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Yang ketujuh, tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada laki-laki, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap. Yang keempat, awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi atau keluarnya air mani. Yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang kedelapan, tumbuh rambut-rambut halus di wajah atau kumis dan jenggot. Yang kesembilan, tumbuh bulu ketiak. Yang kesepuluh, akhir perubahan suara. 11. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. 12. Tumbuh bulu di dada. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Menjelang saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini, sebagai kelenjar gonad atau kelenjar kelamin, sudah ada dan aktif seseorang dilahirkan, namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru akan aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada waktu anak memasuki tahap remaja. Segera setelah tercapai kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan mengaktifkan aktivas hormon pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan fisik akan terhenti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selinda Sarah. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun mencapai taraf kematangan kelaminannya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya terus terjadi namun dalam tempo yang sedikit lamban. Selama 4 tahun pertumbuhan tinggi badan, anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat dari anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua yaitu perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh, ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak.
Misalnya, di masa kanak-kanak jantungnya kecil sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak pada masa puber, yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Selanjutnya dibaca oleh Irma. Yang selanjutnya, ciri ketiga yaitu ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih sebagai saat steril masa remaja. Yang keempat yaitu ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu, pinggul melebar ke lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, bulu di sekitar alat kelamin, serta pertumbuhan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu yang pertama percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi perempuan, percepatan pertumbuhan di antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6-11 cm setahunnya. Yang kedua, proses kematangan seksual. Kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebaran saja. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal yang pertama, kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1-1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk bereproduksi. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal ini menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi untuk konsepsi atau hamil. Di samping itu, menarche juga merupakan manifestasi yang jelas, meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit. Kriteria sejelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air mani pada laki-laki, permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Sering dipakai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ismaya. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10-16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sudah dilaluinya puncak kecepatan pertumbuhannya. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak kecepatan perkembangan. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder yang tumbuhnya di buah dada. Hal ini terjadi pada usia antara 8-13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menase,
Jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ-organ kelamin internal. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun pada anak laki-laki maupun perempuan. Pangkal tenggorokannya akun mulai membesar dan menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring, sedangkan suara anak laki-laki berubah menjadi agak berat karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyesuaian urat sarafnya. Urat saraf yang belum dapat cocok, maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki. Terdengarlah suara yang tinggi di antara suara yang lebih berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dadang Sutisna. Selanjutnya di sini ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Antara lain, yang pertama pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibu atau kakaknya tinggi dan panjang. Faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, di sini adalah jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada perempuan. Kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Yang kelima, kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada endomorf atau anak yang ektomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya dan perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh atau badan menjadi makin panjang dan tinggi, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi atau haid pada wanita dan mimpi pertama pada laki-laki, dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik ini menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan badan yang mencolok misalnya, atau pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi yang pertama, anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu.
Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali dinamakan sebagai masa negatif. Pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit lambat dan perubahan tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pemikirannya ataupun perasaannya. Ada kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri, menentang kewenangan orang tua dan guru, sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Karena memang sedang terjadi perubahan beberapa kelenjar pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuhnya, anak-anak remaja ini secara fisik sering kali merasa sangat tidak nyaman. Misalnya ada keluhan, gelisah, nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit punggung, dan sebagainya yang umumnya mencerminkan adanya perasaan tidak nyaman. Gangguan ini lebih banyak menghadapi anak perempuan daripada laki-laki. Bahkan beberapa anak laki-laki kurang sekali merasakan hal-hal yang disebutkan di atas. Semua gangguan itu tampaknya tidak mendorong anak remaja berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Pada saat ini, hanya sedikit remaja yang mengalami kurang darah. Yang sering menonjol adalah kurangnya nafsu makan, tetapi tidak mempengaruhi keadaan kimia darahnya. Bila sampai pada kekurangan darah, maka anak akan mengalami gangguan karena adanya ketegangan emosional. Anak remaja tampaknya keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Tanggapan atas perubahan dirinya itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mereka yang normal, tidaknya dirinya, dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Bila mereka memperhatikan teman sebayanya, kemudian ternyata dirinya berbeda dengan mereka, maka akan segera muncul pikirannya tentang normal tidaknya dirinya. Anak-anak yang tergolong cepat dan lebih awal tumbuh sering merasa khawatir pada masa dewasa nanti tubuhnya akan terlalu tinggi. Sedangkan anak yang tumbuh pendek akan merasa khawatir sampai dewasa pertumbuhan dan kehidupan kelaminnya tidak akan berkembang normal. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok, perilaku remaja itu banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompoknya. Kelompok remaja dapat dibentuk di dalam sekolah seperti pada kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, dan semacamnya. Begitu pula kelompok remaja dapat dibantu di luar sekolah seperti kelompok olahraga, kesenian, pramuka, dan sebagainya. Lalu akan dilanjut oleh Imas. Jenis kegiatan kelompok seringkali ditentukan oleh kelompok itu sendiri, sehingga di samping banyak kegiatan yang bernilai positif, juga terdapat kegiatan yang bernilai negatif. Kegiatan bernilai positif seperti olahraga pramuka dan seni, karena dapat memupuk pertumbuhan fisik remaja. Sedangkan kegiatan yang bernilai negatif seperti ngebut, begadang di malam hari, minum minuman keras, dan semacamnya, akan mengganggu keselamatan dan kesehatan remaja. Dengan demikian, perkembangan program kelompok remaja ke arah kegiatan yang bernilai positif oleh para tokoh masyarakat dan sekolah merupakan upaya untuk membantu para remaja dan pertumbuhan fisik mereka. Sekian untuk pembahasan unit 5 dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.